Saudara-saudaraku, kita belajar dari peristiwa Kain dan Habil yang ditulis dalam Kejadian pasal 4. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan. Jadi tidak semua persembahan, tidak semua saudaraku sekalian, persembahan itu diterima Tuhan. Ada persembahan yang diterima Tuhan, ada yang tidak diterima, artinya ditolak, saudaraku. Perhatikan, ini penting saudaraku, kalimat ini saudaraku. Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Jadi manusianya dulu yang diindahkan atau diterima, baru korban persembahannya. Bukan persembahannya dulu, saudara. Tetapi Kain manusianya dulu dan korban persembahannya tidak diindahkan atau tidak dihargai, berarti ditolak. Nah, demikian pula dengan pujian, penyembahan, doa kita. Apakah diindahkan Tuhan atau tidak? Itu bukan pujiannya dulu yang diperhatikan oleh Allah, tetapi manusianya, saudara. Seseorang bisa menyanyi dengan indah, dengan pitch nada yang tepat, dengan produk vokal yang bagus. Tetapi kalau manusianya tidak patut diindahkan, artinya dipandang Tuhan tidak indah, maka pujian, penyembahan, doanya pun juga tidak akan diindahkan. Artinya tidak dipandang bernilai, tidak dipandang layak, saudaraku. Ini fakta yang Alkitab tulis. Fakta yang Alkitab tulis, saudaraku. Jadi ini perlu kita perhatikan dengan sangat serius. Jangan kita sudah berdoa, sudah menaikkan pujian penyembahan, tetapi Allah tidak mengindahkan. Sering kita mendengar seorang pemimpin puji-pujian, worship leader, mengatakan Allah bertata di atas puji-pujian. Amin. Tetapi puji-pujian siapa, saudara? Allah mendengar doa, telinganya mendengar doa, amin. Tapi doa siapa, saudara? Kita perlu memeriksa, saudaraku, diri kita, ya. Firman Tuhan mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar karena dosamu. Bukan karena lagumu kurang baik, produk vokalmu tidak baik atau fales, bukan. Tetapi karena dosamu, keadaan dirimu, saudara. Dalam satu kesempatan, saudaraku, ketika saya menyembah Tuhan, saya membayangkan, mengimajinasikan bahwa saya sedang mau masuk ruangan Tuhan. Lalu malaikat-malaikat menjaga pintu masuk tersebut.
Lalu saya berkata, aku datang mau membawa pujian dan penyembahan bagi Allah. Lalu dikoreksi dulu, dievaluasi dulu, diperiksa dulu layak tidak. Dan Allah mengevaluasi, memeriksa. Bapak bisa berkata, ya yang ini boleh masuk, biar dia membawa pujian padaku. Ya. Jadi pada waktu kita menyembah, ya. Aku menyembah, aku menyembah, aku menyembah padamu Bapa. Itu suara kita bisa diperkenan masuk ruangan Allah Bapa dan diperdengarkan. Tetapi ada yang tidak diterima. Bukan karena produk vokalnya buruk, tetapi karena hatinya, keadaan orang itu yang tidak diperkenan masuk oleh Allah. Jadi percuma menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, tetapi tidak diindahkan. Saya berharap kita serius memperhatikan hal ini, saudaraku. Maka hati harus bersih dari kenajisan, dari dosa, dari niat jahat, dari kebencian. Hati harus bersih dari keterikatan dunia. Supaya waktu kita menyembah, kita datang, pintu surga dibuka dan Anda diperkenan masuk. Kita bisa berkata kepada Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dipuji Allah Bapa di surga, layak dipuja Allah kami, layak disembah Elohim Yahweh selama-lamanya. Begitu saudaraku, betapa indah. Tetapi kita diindahkan Allah. Walaupun suara tidak bagus, fales, tetapi Tuhan mendengar suara hati kita. Lebih dari mendengar suara bibir mulut kita, saudara. Betapa indahnya kalau kita setiap kali berdoa, memuji, menyembah Allah, pintu ruangan Bapa dibuka dan kita diperkenan masuk ruangan itu. Betapa indahnya. Maka hati harus dijagai. Setiap hari harus dijagai supaya bersih dari segala kenajisan. Dan banyak bicara, saudaraku, banyak bicara, banyak salah. Hati-hati dengan apa yang Anda tulis di media sosial.
kita dibenci, kita jangan bereaksi negatif, jangan membalas. Jangan menaruh harapan Tuhan menghukum mereka yang membenci, menyakiti, melukai, menghina kita. Jangan. Kembalikan ke Tuhan. Supaya kita tidak mencemari diri dengan dosa dan kenajisan. Dan kalau kita bersih, kita boleh masuk ruang suci, bahkan ruang Maha Kudus Bapa. Jadi seperti Habel yang persembahannya diindahkan. Jangan seperti Kain yang persembahannya tidak diindahkan. Dan kita bisa mengerti mengapa Allah tidak mengindahkan persembahan Kain, saudaraku. Kalau tadi kita membaca Yesaya pasal 59, karena dosamu Allah tidak mendengar doamu, tidak menerima pujian penyembahanmu. Kalau di Kejadian pasal 4 kita bisa membaca di ayat 7, ya. Kalau ayat yang kelima, saudaraku, maaf tadi Kejadian 4 ayat yang keempat, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, ayat 5, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Coba, manusia model begini marah terhadap Tuhan. Ini masalahnya. Persembahannya tidak diindahkan. Manusianya model begini. Jadi kalau orang itu licik, pelit, jahat, dendaman, menaruh kebencian, mengupayakan penderitaan orang lain, aduh, tidak diindahkan. Yuk kita bertobat, saudaraku. Haleluya. Haleluya, Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kau layak dipuji, layak dipuja, layak dipuja, layak disembah, layak disembah selama-lamanya, selama-lamanya. Terima kasih untuk doa pagi yang Bapa berkati. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.